Ya, baik selamat sore dengan Bapak Hari Tulus nggih sebelumnya. Tulus balik Mas Tulus Hari. Tulus Hari. Ya. Baik saya di sini dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada mau mewawancarai Pak Hari tentang HPI Pak. Pak Wisata Indonesia. Ya, betul. Baik, yang pertama sejak kapan Pak Hari sendiri menjadi profesional pet dan bergabung menjadi anggota HPI Pak? Kalau tidak salah ingatan saya itu karena sebelumnya saya belum masuk ya API, terus itu saya meresmikan masuk API sekitar tahun 2016. Tapi sebelum itu kan saya bulan di perusahaan biro-biro perjalanan yang istilahnya belum begitu besar. Saya freelance di situ. Dan habis itu sekitar tahun 2016 saya masuk ke HPI untuk menjadi guide di wilayah Solo dan Jogja, tapi kebanyakan Solo. Tapi berhubung kemarin efek dari bukan dari bom Bali itu akhirnya luar biasa itu Mas. Jadi yang sebelum itu Solo itu keraton Solo itu tiap minggu saya itu ngejob. Habis itu ketika bom Bali meledak itu ya ampun, dusut-dusut terus ada grafik naik lagi, terus kena pandemi. Gitu Mas ceritanya. Ya, pandemi 2020 awal kemarin. Baik, yang kedua, bahasa asing apa yang menjadi spesialis Bapak Hari sendiri, lalu alasan memilih bahasa asing tersebut itu apa Pak? Kalau spesialis bahasa Inggris ya itu ada dari SMP, SMA itu bahasa Inggris, terus waktu sekolah di sekolah guide di Solo itu di pesantren atau apa saya lupa sampai itu kursus guide itu bahasa Inggris, terus tapi bahasa pendukungnya itu sempat bahasa Jepang. Tapi Indonesia ya pengalaman bahasa itu kalau tidak diasah tidak tiap hari semakin lama semakin pudar. Dari bahasa Jepang itu pengalaman juga pernah sampai ketemu orang Jepang, kalau bisa kita bawa ke rumah, kita pakai bahasa yang awalnya kikuk tapi kita gunakan lama-lama bisa terbiasa tapi yang spesialis tetap bahasa Inggris karena dari kecil kita sudah istilahnya belajar di situ. Terus yang pertama itu, yang kedua untuk spesialisnya Inggris, yang kedua memilih itu karena apa? Maaf ya, itu kan bahasa yang tingkat nasionalnya lebih banyak negara-negara yang mengenal. Jadi kalau dari orang Eropa, orang istilahnya orang Asia, kita mengenalkan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris itu sudah bisa menyangkut itu. Kalau paham semua bisa komunikasi. Lalu yang selanjutnya, tamu dari negara mana yang menurut Anda perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang Anda lakukan? Tamu-tamu luar negeri yang pemanduan khusus dan memberi pengalaman khusus itu Jepang. Karena Jepang itu di situ itu budaya ketimurannya kuat. Malah ketimuran ya? Jadi di situ masih menggunakan budaya timur yang kuat. Jadi setiap segala sesuatu kita memberi pelayanan yang lebih, dia senang, selalu menganggukkan badan, selalu mengucapkan arigato, terima kasih, gozaimasu, selalu mengucapkan terima kasih banyak. Karena itu meskipun kita hanya memberi pelayanan, kita jalan dari mobil turun, kita tangannya kita istilahnya kita kandi bahasa Jawanya kita kandi itu mereka mengucapkan senang sekali, sekali. Jadi memang maaf ya, budaya Jepang itu karena ketimurannya kan masih kuat di situ. Menjadi pengalaman tersendiri waktu saya handle tamu-tamu turis dari luar negeri. Jadi beda seperti yang barat ya, mungkin yang pengalaman yang saya handle itu kalau barat yang
udah itu tahu bla 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 tahu udah, tapi kalau orang Jepang itu ya itu setelah tahu dia ucapan terima kasihnya luar biasa. Nggih. Jadi ini pengalaman Iya. Tapi ya itu tingkat pemanduan saya kan istilahnya tidak seperti di Bali Ya. tiap hari ada Pasti ada Nggih. wisatawan dari Nggih. mancanegara gitu. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan pengalaman Anda, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Anda dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Anda, Pak? Jadi yang pertama kali selalu saya tanyakan usia. Jadi di sini pengaruh ya, maaf Nggih, ya, karena usia dan negara. Usia peserta nggih. Usia peserta audien yang pertama itu, yang kedua negara asal. Ya. Itu pengaruh banget. Ketika nyun sewu, maaf ya cowok ceweknya Ya, kan juga iya. pengaruh. Karena di sini pengaruhnya apa? Pernah kita menghandle Jepang, Belanda. Ya. Maaf ya, Belanda itu ternyata waktu saya ke Parangtritis menghandle Belanda, ternyata dia juga fasih bahasa Jawa. Jadi gitu karena fasih bahasa Jawa karena dia pernah menjajah di sini waktu dia masih muda gitu. Jadi main ke Jawa itu juga istilahnya ke Jogja itu juga reoni gitu. Jadi di situ selalu saya biar tidak kepergok selalu menanyakan ini usianya berapa, dari mana negaranya. Iya. Terus ibu putra apa putri Iya. karena ya pengaruh kan, dalam artian pengaruh untuk membawa tamu biar nyaman, mereka biar enjoy di sini, syukur-syukur bisa menginvestasikan, maaf ya, uangnya kalau dia orang yang kaya bisa berinvestasi di sini kan suatu hal keuntungan yang harus kita serap gitu. Ya, betul. Lalu yang nomor 5, hal yang tidak terduga, hal-hal tidak terduga apa yang bisa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Itu yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu biasanya makanan. Jadi maaf makanan, ya, kita biasanya kalau orang dari luar negeri, kalau kita tadi sudah tahu spesifiknya ini dari negara mana, putra putri sepuh kakung tua mudanya itu biasanya makanan. Kalau yang muda-muda itu nyeneh, yang penting dia fun, dia happy makan ya, istilahnya mau mampir ke pasar ada apa ya, stand-stand makanan, buah dia ambil 1-2 bayar, fine makan. Tapi kalau yang untuk turis-turis yang maaf tanda kutip yang tua itu karena selalu menjaga makanan. Jadi dia belanja di, istilah saya di sini, kedai makanan atau warung makanan itu dia agak sensi. Beda sama yang muda-muda. Yang muda-muda fine aja, kita lewat bakso, what is this? This is bakso, what's bla 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 bla. Dia langsung menikmati, ayo kita coba, kita itu. Berarti rasa ingin mencobanya itu ya. Jadi yang muda itu seperti itu, tapi yang tua selalu kebanyakan pengalaman saya menjaga makanan gitu. Lalu yang selanjutnya, apa yang harus diantisipasi oleh pemandu saat memandu wisatawan di destinasi? Paling yang kita selalu mengantisipasi keadaan cuaca ya. Cuaca. Oke ya Mas, jadi keadaan cuaca, terus situasi geografis di tempat wisata. Maaf ya, karena di tempat wisata kita itu kan kebanyakan wisata alam. Ya, jadi, outdoor ya. Iya, outdoor, jadi bukan wisata yang di made sedemikian rupa, itu kan kebanyakan wisata alam. Iya. Contohnya candi itu kan dengan sendirinya. Itu selalu mengantisipasi untuk menyediakan alat-alat equipment yang menjadi itu kenyamanan mereka, payung, terus nanti hujan, jas hujan dan sebagainya. Jadi terus nanti istilahnya kalau di pernah di Candi Boko atau apa itu nyediakan teken, karena yang kita bawa turis yang sepuh itu kan baru gitu. Jadi selalu kita
random acaranya yang ingin dari turis itu ke sini yang menuju mana, karena di situ letak geografis pengaruh dan kita selalu menyediakan itu. Yang keduanya antisipasi keadaan cuaca, hujan itu kan menjadi kenyamanan dan menjadi kalau kita bisa mengantisipasi aman menjadi kenyamanan turis. Ya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana strategi andalan Anda dalam membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Anda bawa dengan humor, kuis, tanya jawab atau apa? Dan seperti apa contohnya, Pak? Tetap humor. Tetap humor. Ini humor itu istilahnya emosional secara kami sih dengan sekian terus. Iya. Berdamai gitu. Istilahnya ya banyak contohnya kita ledeki mereka waktu kita belanja ke tentang pakaian, misalkan yang cowok kita kasih humor ya, kasih kita pakaian daster Yeah. gitu kan. Ya secara emosional kedekatan itu bisa terbangun dan kami kita membawa mereka ke tempat wisata di Indonesia merasa nyaman dan menjadikan kita guide itu tidak menjadi orang lain tapi menjadi teman. Ya, Dan malah lebih jadi keluarga ya. Iya, family ya. Iya, bisa di situ itu menjadikan kita guide itu bukan pelayan ya, maaf ya tanda kutip ya. Sebenarnya kita kan tetap melayani, tapi ketika kita menjadikan humor, menjadikan chemistry kita menjadi dekat, menjadikan turis itu suatu teman kita dan beliau turis itu menjadikan kita sebenarnya apa? Nah, fine dalam artian mereka perjalanannya tidak merasa kita orang asing. Iya. Jadi misalkan maaf ya, misalkan pernah saya itu dia berduaan sama saya, jadi mereka ketika dia menikmati bulan madunya sama pasangannya merasa saya tidak terganggu, merasa menjadi teman untuk membantu ngambil gambar, membawakan barang-barangnya. Itu kan suatu chemistry yang terbangun ketika kita membawa humor. Tetap kalau pengalaman saya humor ya Mas, karena kalau mau kuis kayak seperti tanggung luluh kalau gitu, tetap humor dengan contoh-contoh seperti tadi yang saya ulang, yaitu cowoknya kita belanja standar, kita kasih daster. Halo daster, you like this? Oh, gitu kan biasanya. Jadi ketika message kita kasih pakaian Jawa yang itu, halo miss, you like this? You very beautiful, like this from Java. Kebaya gitu. Karena seperti itu. Jadi tetap humor. Ya, humor ya yang pertama. Baik, lalu yang terakhir, bagaimana Anda mengetahui wisatawan yang Anda bawa cukup puas dengan pelayanan Anda selama pemanduan? Gitu. Kalau kita schedule random pendampingan itu beberapa hari, itu kelihatan. Jadi ketika seperti contoh tadi di atas dengan humor, itu kita mereka sudah tidak campur lagi. Itu tanda Mereka nyaman. Ya, mereka nyaman untuk menjadikan kita mendampingi, menggairi mereka ke tempat Indonesia. Jadi itu guys, jadi merasa sudah bukan nggak orang lain. Ayo schedule nanti jam berapa bla bla bla. Yuk nanti, jadi sudah tidak merasa kita itu sudah bukan yang lain itu loh. Itu indikator kenyamanan. Kalau jadi indikator materi, maaf kadang itu yang kita dampingi kadang ada yang lebih, kadang orang di Eropa itu kan banyak yang muda-muda itu sudah backpacker, sudah ingin pergi itu kadang yang masih belajar itu. Jadi kalau untuk kenyamanan di kantor kan jadi materi, kalau pemahaman saya nggak paling cepat, tapi yang cepat pemahaman mereka ya itu menjadikan kita bukan sebagai pelayan mereka, tapi menjadikan teman mereka ketika dia main berkunjung berwisata di Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Pak Hari. Ya, sekian. Bila ada salah kata, minta maaf. Selamat.
pengetahuan saya, pengalaman saya juga mohon maaf karena situasi kondisi Bandung ini kembali yang notabene Indonesia menjadi tujuan wisata berubah. Terus sekarang kita selalu berdoa semoga wisata Indonesia bangkit lagi dan tamu-tamu luar negeri datang dan menjadikan income kita dan teman-teman yang menjadi pelaku wisata. Oke Mas, Ya, terima kasih Pak Heri.